paling penting di sini adalah menurut saya bagaimana memahamkan kepada masyarakat Aceh ini mengenai seberapa penting syariat Islam itu dan untuk apa, kemana arahnya. Nah, sebelum jauh ke sana, penting bagi orang-orang Aceh sendiri untuk memahami tentang Islam itu dulu. Yang lebih parahnya lagi, ilmu-ilmu agama dianggap ilmu-ilmu akhirat saja, yang berguna untuk akhirat saja. Sedangkan ilmu-ilmu umum berguna untuk dunia saja. Nah, ini kesalahpahaman dan bahayanya kalau ini terjadi pada masyarakat kita. Ilmu agama, ilmu umum ini kalau dipisahkan, ini tentu sangat berbahaya sekali. Kemudian yang kedua, dalam bidang dakwah. Nah, menurut saya, lambatnya atau mungkin gagalnya syariat Islam ini adalah karena persepsi masyarakat terhadap dakwah ini masih sempit. Dakwah ini dipandang hanya untuk dua variabel saja, masjid dan ustadz. Seakan dakwah itu hanya tugas ustadz dan tempatnya hanya di masjid saja. Padahal kata Allah dalam Al-Quran pun, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian orang Islam itu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian orang yang terbaik dan yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tugas dakwah ini ya tugas bersama umat Islam semuanya. Dakwah ini kan dalam arti sederhananya kita mengajak supaya manusia ini kembali kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Nah, tugas mengajak ini bukan tugas ustaz saja, bukan hanya di masjid saja. Semua orang, apapun profesinya ini bisa mengajak orang pada kebaikan. Dan metodenya bukan hanya dengan ceramah saja. Misalnya atlet yang terjadi pada Muhammad Salah, pada Habib Nurmagomedov. Mereka ini ketika di lapangan, ya main bola. Ketika di ring tinju itu ya bertinju. Nah, tapi karena kepedulian mereka terhadap Islam, mereka berani mengucapkan kalimat-kalimat tauhid di lapangan, di ring tinjunya, menunjukkan keislamannya dengan cara kalau menang, sujud syukur, dan juga sikap-sikapnya di luar lapangan seperti tidak mau bergabung ke klub, melakukan hal-hal maksiat. Nah, dua orang ini, dia bukan ustadz dan tugasnya bukan di masjid, tapi dia berhasil membuat orang ini tertarik mempelajari Islam. Artinya apa? Setiap pekerjaan, setiap profesi ini pasti bisa berdakwah. Mau itu orang di warung kopi, mau itu orang yang di rumah sakit, mau itu orang-orang di sekolah, dimanapun. Semua orang itu punya potensi untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Bisa itu dengan pembicaraan, dengan lisan, bisa dengan perbuatannya. Jangan sampai malah dengan sikap kita yang tidak islami, tidak syar'i, malah merugikan orang. Sikap kita yang mengganggu orang, orang malah enggan untuk dekat sama kita. Sehingga muncul persepsi, oh ternyata orang Islam itu seperti ini. Orang Islam itu kelakuannya kasar, kelakuannya ini tidak bermoral ini. Nah, ini perilaku kita ini bisa berdampak terhadap persepsi orang lain terhadap agama kita. Nah, maka di sini yang ingin saya tekankan adalah bahwasanya dakwah ini harus dipahami secara luas. Semua orang ini wajib berdakwah, bukan hanya ustadz dan penceramah saja. Sehingga apa? Ketika semua orang paham tentang tugas dakwah ini, maka akan muncul rasa ingin tahunya tentang Islam dan kepeduliannya tentang Islam. Sehingga di posisi apapun dia ini bisa memainkan perannya. Nah, disitulah maka syariat Islam ini akan mudah untuk kita bangkitkan. Ketika misalnya dokter dia paham syariat Islam, maka semua praktek-praktek ilegal, misalnya obat-obatan yang tidak syar'i, itu bisa dihilangkan. Apalagi misalnya orang-orang di warung kopi, misalnya kayak yang berdagang, itu paham syariat Islam, maka dia akan tahu waktu kapan dia harus berdagang, kapan beribadah. Dia tahu batas-batasnya mana yang halal, mana yang haram. Dia akan memperhatikan itu. Tapi kalau misalnya dia tidak peduli terhadap Islam, maka halal haram ya nggak dipedulikan lagi, yang penting untung. Termasuk pembuat kebijakan, misalnya orang-orang di politik, pemerintah, yang mana dengan SK-nya, tanda tangannya itu bisa mengubah keadaan 180 derajat, bahkan 360 derajat. Ketika dia peduli terhadap Islam, tahu akan pentingnya syariat Islam, tahu akan tugasnya untuk berdakwah, maka insya Allah syariat Islam itu akan mudah dijalankan. Jadi itu pandangan saya, dua hal dalam pendidikan dan dakwah. Dalam pendidikan,
Saya harapkan semoga pemerintah, semoga masyarakat sadar akan masalah dalam keilmuan, di mana ilmu agama, ilmu umum masih dipisah, dianggap tidak ada kolerasinya. Ini semoga pemikiran ini dihilangkan dan semoga kita mampu memaksimalkan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Mampu menempatkan secara adil ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Mana yang wajib dipelajari dan mana yang cukup dipelajari oleh yang mampu dan tahu saja. Sehingga kalau ini seimbang, insya Allah akan mudah kita beri pemahaman ke masyarakat mengenai syariat Islam ini. Itu pun dalam dakwah, semoga masyarakat ini sadar, semua masyarakat, pemerintah itu sadar akan pentingnya berdakwah. Tugas semua orang untuk menyebarkan info, menyebarkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam, sehingga akan mudah kita ini sadar akan pentingnya penerapan syariat Islam ini. Oke, ini pendapat saya dan sekali lagi ini opini yang sangat subjektif. Semoga pendapat saya ini bisa menjadi pertimbangan dan masukan sehingga semua elemen masyarakat ini dapat memainkan peran dan fungsinya menjalankan syariat Islam. Dan sebagai orang Aceh, kita orang Islam, syariat Islam ini merupakan suatu kebanggaan, merupakan suatu hal yang sangat istimewa bagi kita, di mana tidak semua negara, tidak semua tempat ini mampu menerapkannya. Dan saya menerima masukan atau kritikan dan saran bagi siapapun yang menonton video ini. Mungkin memang ada hal-hal yang saya bicarakan mengenai topik ini kurang disetujui, silahkan didiskusikan. Saya sangat menerima masukannya. Terakhir, marilah sama-sama kita dalami kembali ilmu-ilmu agama sehingga kita mendapatkan pemahaman yang betul terhadap Islam, sehingga dengan itu ketika kita sudah paham agama, apa yang ada dalam diri kita, segala kemampuan kita bisa kita curahkan, bisa kita perjuangkan untuk agama kita, yang mana ujung-ujungnya peradaban Islam itu yang pernah berjaya di masa lalu bisa berjaya kembali di masa ini. Dan semoga kejayaan Islam di masa ini bisa dimulai dari tempat kita di Aceh ini. Dan bagaimanapun kejayaan Islam di Aceh dengan adanya syariat Islam itu bisa berjalan, bisa bangkit, dimulai dari pergerakan dari diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.